Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Tauhid yang pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan bab ke-64. Dan alhamdulillah kita telah selesaikan pembacaan dari masail yang terkandung di dalam bab ke-64. Di mana poin yang terakhir yang kita baca merupakan masalah yang kelima, annal muslimina yas'alunahu al-istisqa'a. Kaum muslimin dahulu tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada beliau agar kiranya beliau meminta kepada Allah menurunkan hujan. Jadi bertawassul dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada Rasulullah, kemudian mereka meminta kepada beliau agar kiranya beliau mau berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar kiranya Allah menurunkan hujan untuk mereka. Sebagaimana yang kita bacakan dari hadis Arabi dan kita sempurnakan pada pertemuan yang lalu, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam sedang berada di atas mimbar, sedang khutbah Jumat. Seorang Arab pedalaman datang di saat beliau sedang berkhutbah. Kemudian Arab Badui ini berkata, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wa ja'al iyal." Ya Rasulullah, harta benda kami binasa, pada bermatian, keluarga kami kelaparan disebabkan apa? Tidak turun hujan, kekeringan. Ini disampaikan oleh Arab Badui ini di saat Nabi sedang khutbah. Ini menunjukkan bahwa komunikasi antara jamaah dengan khatib, pembicaraan antara jamaah dengan khatib ini tidak membatalkan pahala Jumat, tidak membatalkan pahala Jumat. Tapi yang dilarang, yang membatalkan pahala Jumat adalah pembicaraan yang terjadi antara sesama jamaah. Ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala Arab Badui ini menyampaikan kondisi dan keadaan kampungnya tentang kekeringan panjang yang dihadapi oleh mereka, Nabi kala itu tidak mengatakan kepadanya, sesungguhnya seorang makmum, jamaah tidak boleh berbicara dengan apa? Dengan khatib di saat khutbah Jumat, tidak. Ini menunjukkan bahwa komunikasi antara jamaah dengan khatib tidak mengapa. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa seorang sahabat masuk ke dalam masjid, ya, kemudian dia duduk sebelum tahiyatul masjid, maka Nabi SAW menegurnya, "Wahai fulan,
apakah engkau telah mengerjakan salat tahiyatul masjid? Maka dia menjawab. Nabi bertanya kepadanya, dan itu sedang khutbah. Nabi bertanya kepadanya, apakah engkau telah mengerjakan salat? Maka sahabat ini menjawab, belum ya Rasulullah. Maka Nabi katakan, berdiri dah, kerjakan salat 2 rakaat. Karenanya para ulama kita mengatakan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang salat Jumat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa al-hasa faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bermain-main dengan kerikil maka ia telah melakukan perbuatan sia-sia, dan barang siapa melakukan perbuatan sia-sia tatkala khatib sedang berkhutbah maka ia tidak mendapatkan pahala Jumat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala li sahibihi ansit, barang siapa yang mengatakan kepada temannya, ya sesama jamaah di khutbah Jumat, diamlah karena ia mungkin ribut, ia berbicara, faqad lagha, maka ia telah melakukan perbuatan sia-sia, wa man lagha fala jum'atalah, dan barang siapa yang melakukan perbuatan sia-sia maka tidak ada pahala Jumat untuknya. Jadi yang dilarang adalah komunikasi, pembicaraan antara sesama jamaah. Ya, antara sama jamaah. Jadi tidak boleh di saat khatib sedang berkhutbah kita berbicara dengan teman di samping kita, sekalipun untuk menegur. Sekalipun untuk menegur. Seperti misalnya kita lihat teman kita mungkin berbicara, kita mengatakan diam, enggak boleh berbicara. Ini juga dilarang dalam apa? Syariat. Mungkin kalau ingin menegurnya silahkan pegang saja, ya, tangannya atau pegang kakinya agar ia sadar bahwa berbicara tatkala khatib sedang berkhutbah adalah perkara yang dilarang. Maka Arab Badui ini datang menyampaikan kondisi kampungnya yang kekeringan. Maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kiranya Allah turunkan apa? Hujan. Sehingga akhirnya turun hujan. Kata rawi, kata sahabat yang menceritakan cerita ini, turunlah hujan 1 pekan penuh, siang dan malamnya. Sehingga disebutkan 1 pekan itu kami tidak melihat apa? Matahari. Tidak muncul matahari karena selalu turun hujan, selalu mendung. Dan Arab Badui ini datang di minggu berikutnya, kemudian mengatakan terjadi kehancuran juga, bukan karena kekeringan, akan tapi karena banjir di sana sini. Maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hawalaina wa la alaina, ya Allah SWT turunkan hujan yang bermanfaat untuk kami, dan jangan turunkan hujan yang menghancurkan kami, membinasakan kami. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan agar kiranya air hujan tadi turun di lembah-lembah, turun di tempat tumbuhnya pepohonan yang bisa menampung apa? Menahan air. Intinya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, penulis menjelaskan kepada kita bahwa bertawassul dengan doa Rasulullah tatkala beliau masih hidup, maka ini merupakan perkara yang masyru', yang disyariatkan. Adapun setelah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, maka kita lihat praktek Umar bin Khattab. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala di masa kepemimpinan beliau menjadi seorang khalifah terjadi kekeringan. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau kemudian mengerjakan salat istisqa, salat minta hujan. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhan kami, dahulu tatkala nabimu masih hidup, maka kami meminta syafaat, meminta agar nabimu mendoakan agar kiranya turun hujan. Kami tawassul dengan doa nabimu. Dan sekarang nabimu telah meninggal, maka di sini ada pamannya Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu taala, maka kami meminta syafaat kepadanya untuk mendoakan kami agar kiranya engkau turunkan hujan. Maka Umar kemudian berkata kepada Abbas, ya Abbas, majulah dan berdoalah. Maka Abbas pun maju, ya Abbas pun maju karena diminta untuk mendoakan mereka. Umar dan kaum muslimin bertawassul dengan doa mereka, dengan doa beliau. Maka beliau pun maju, kemudian beliau berdoa agar kiranya Allah turunkan hujan, dan akhirnya Allah SWT turunkan apa? Turunkan hujan. Ini poin terakhir yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Permasalahan kelima, annal muslimina yas'alunahu sallallahu alaihi wasallam al-istisqa, ya, kaum muslimin saat itu, di saat beliau masih hidup, meminta beliau agar kiranya beliau memohon kepada Allah agar kiranya Allah SWT menurunkan apa? Menurunkan hujan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan
bab ke-65. Bab ke-65, babun majaa fi himayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam himat tauhidi wa saddihi turaqa asyirki. Bab apa-apa yang telah datang fi himayatil Mustafa, upaya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga kemurnian tauhid. Upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga kemurnian tauhid, wasaddihi turuqa asyirk, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup jalan-jalan kesyirikan. Jadi upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga kemurnian tauhid, dan bagaimana upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup segala ucapan, segala perbuatan yang bisa menyebabkan seorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri khas dari agama kita, agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah istilah yang disebut dengan saddud dzari'ah. Saddu adzari'ah. Islam menutup semua jalan, baik ucapan maupun perbuatan, yang bisa menyebabkan seorang terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Jadi ada dosa-dosa besar yang disebutkan dalam agama kita, maka Islam tidak hanya sekedar mengharamkan atau melarang kaum muslimin untuk melakukan dosa besar itu, tapi Islam juga melarang kaum muslimin untuk melakukan beberapa perbuatan yang bisa menyebabkan seorang terjatuh ke dalam dosa besar. Semakin besar dosa yang dilarang dalam Islam, maka larangan perbuatan dan ucapan yang bisa menyebabkan ke dosa tersebut semakin keras. Ya, ini di antara keistimewaan agama kita, disebut dengan saddu adzari'ah. Ya, Islam melarang, menutup segala perkara baik ucapan maupun perbuatan yang bisa menyebabkan seorang terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Walaupun kadangkala kalau kita perhatikan secara logika mungkin, sepertinya perkara tersebut secara logika ya tidak ada masalah. Tapi karena dikhawatirkan ya terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan, Islam juga mengharamkannya. Contoh misalnya, banyak ini contohnya ya kalau kita perhatikan. Di antara contohnya, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengharamkan riba. Jadi salah satu di antara dosa besar dalam agama kita adalah melakukan praktek riba. Ini di antara dosa besar. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa memakan harta riba merupakan salah satu di antara dosa mubiqat. Di antara dosa yang membinasakan dunia dan akhirat. Jadi ada dosa-dosa besar di antara yang makan riba, melakukan praktek riba. Maka tatkala Islam mengharamkan riba, yang tentunya semua kita paham ya, bagaimana tegasnya Allah Subhanahu wa taala dalam mengharamkan apa? Riba. Ya, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Diawali dengan ayat ini di mana Allah mengharamkan riba, kemudian sampai pada beberapa firman yang setelahnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Semua praktek riba tinggalkan. Jika kata Allah, in kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang yang beriman. Ini seruan tegas. Wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kemudian Allah SWT mengatakan, mengancam bagi yang tidak melakukannya, fa illam taf'alu. Kalau kamu tidak melakukan itu, tidak meninggalkan praktek riba, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulihi. Maka umumkan apa? Perang kepada Allah dan Rasulnya. Ini pengharaman yang sangat tegas. Bahkan belum lagi kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW tentang riba ini. Maka tatkala Allah mengharamkan riba, Rasulullah mengharamkan riba, maka Allah dan Rasulnya juga mengharamkan semua perkara
yang menyebabkan seorang bisa terjatuh ke dalam riba. Di antara contohnya, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kurma apabila dibarter, ditukar dengan kurma, maka harus terpenuhi dua syarat. Kalau tidak terpenuhi dua syarat, maka ini masuk dalam bab riba. Kurma apabila dibarter dengan kurma, kurma apabila ditukar dengan kurma, maka syaratnya pertama harus sama takaran dan timbangannya. 1 kilo dengan 1 kilo, 2 kilo dengan 2 kilo, 5 kilo dengan 5 kilo. Kemudian yang kedua, harus dilakukan dengan kontan. Tangan di bawah tangan. Di majelis akad. Ini kurma 5 kilonya, ini kurma 5 kilonya. Lalu tatkala seorang, kurma itu jenisnya banyak. Ada ajwa yang harganya mahal. Ada sukari, ada barhi, dan ada beberapa jenis kurma. Ada yang bagus, ada yang jelek. Ada yang sedang. Ini harganya juga berbeda-beda. Maka tatkala misalnya kurma ajwa 1 kilo, hendak ditukar dengan kurma misalnya kurma sukari, ya, tentunya sukari harganya di bawah dari ajwa. Jadi kalau seandainya ajwa 1 kilo ditukar dengan kurma sukari 3 kilo, secara logika cocok tidak? Layak tidak? Pantas tidak? Pantas, karena 1 kilo ajwa itu senilai kurang lebih 3 kilo sukari. Kemudian tatkala dilakukan transaksi seperti ini, secara logika sah saja, karena ini lebih mahal, ini lebih murah. Lagi pula suka sama suka. Tapi Islam mengharamkannya. Islam mengharamkannya. Kenapa? Karena ini bisa menyebabkan seorang terjatuh ke dalam apa? Riba. Maka diharamkan. Jadi semua hal yang bisa menyebabkan seorang terjatuh ke dalam bab riba diharamkan oleh Islam. Begitu juga misalnya dalam bab zina. Zina merupakan dosa besar. Dosa besar. Yang Allah SWT mengatakan, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk yang ditempuh oleh seorang manusia. Zina diharamkan dalam syariat. Bahkan hukuman bagi orang yang melakukan zina dalam Islam sangat keras. Kalau ia belum menikah dan berzina, cambuk berapa? 100 kali cambukan. Allah berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, kata Allah. Lelaki yang berzina, wanita yang berzina. Penjelasan para ulama, kalau ia belum menikah, maka cambuk mereka berdua 100 kali cambukan. Dalam riwayat ditambah dengan hukuman diasingkan selama satu tahun. Kalau ia sudah menikah, dia berzina, maka hukumannya keras dalam Islam. Apa hukumannya? Berajam. Dulu ada ayat yang turun, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam Al-Qur'an. Akan tapi kemudian ayat ini dihapus. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang hukum rajam dalam Islam. Dulu ada ayat yang turun tapi dihapus ayatnya, tapi hukumnya masih berlaku. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhum albatta nakalam minallah wallahu azizun hakim. Ini dijelaskan oleh Umar tatkala beliau menjadi khalifah di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami membaca ayat ini di zaman Rasulullah dan Rasulullah melaksanakan hukum rajam. Namun ayat ini kemudian dihapus tapi hukumnya masih berlaku. Jadi keras hukumnya dalam Islam. Ya, keras sekali hukumnya dalam Islam bagi seorang yang melakukan perbuatan zina. Karenanya Islam melarang semua perbuatan yang bisa menyebabkan seorang terjatuh ke dalam zina. Seperti misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithuhuma syaitan." Nabi mewanti-wanti, Nabi mengingatkan, tidaklah seorang lelaki dengan wanita yang bukan mahram berduaan. Ini perkara diharamkan dalam Islam, kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Kenapa dilarang? Karena bisa menyebabkan keduanya terjatuh ke dalam perbuatan zina. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, "Iyyakum wal hamu." Iyyakum wal hamu, berhati-hatilah kalian dari ipar-ipar kalian. Ya, secara tatanan masyarakat, adik dari istri kita, ya kita anggap adik kita kan. Kakak dari istri kita anggap adalah
kakak kita. Layaknya adik kandung kita, layaknya kakak kandung kita. Karena adik atau kakaknya adalah istri kita. Begitu juga dengan mungkin istri kita. Adik kita, di istri kita mungkin dianggap adik olehnya. Begitu juga abang dari kita dianggap abang olehnya. Ini maklum di tengah masyarakat. Akan tapi Nabi SAW katakan berhati-hati kalian dari hamu ini. Dari ipar-ipar ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan al-hamu wal maut. Ipar itu ibarat kematian. Jadi tatkala seorang tidak menjaga aturan ini, maka kemungkinan terjadi zina itu sangat besar. Maka Nabi SAW ingatkan. Kenapa itu diingatkan oleh Rasulullah? Karena bisa menyebabkan seorang terjatuh ke dalam apa? Ke dalam zina. Begitu juga dengan pandangan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Sampaikan ya Muhammad, katakan ya Muhammad kepada orang-orang beriman, hendaknya mereka menundukkan apa? Pandangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan ya Muhammad kepada mereka, wahai kaum wanita, hendaknya kalian menundukkan apa? Pandangan. Bahkan subhanallah tatkala beberapa orang wanita istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Abdullah bin Ummi Maktum, maka Nabi SAW katakan, tundukkan pandangan kalian berdua atau tundukkan pandangan kalian dari Abdullah bin Ummi Maktum. Maka mereka mengatakan, bukankah dia buta ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, apakah kalian buta? Apakah kalian buta? Kalau dia ya buta, tidak melihat. Tapi kalian buta atau tidak? Subhanallah. Ini keistimewaan daripada agama kita yang disebut dengan saddud dzari'ah atau saddud dzara'i'. Nabi SAW melarang menutup semua jalan yang menyebabkan seorang terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan. Semakin besar perbuatan itu diharamkan, berarti ucapan atau perbuatan menyebabkan seorang terjatuh ke dalam perkara yang haram tadi semakin keras larangannya. Termasuk poin pembahasan kita ini ya terkait dengan larangan terbesar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap perkara yang bisa menyebabkan seorang terjatuh ke dalam syirik, maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya. Karena beliau membawakan bab ini babun ma jaa fi himayatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam himat tauhid wa saddihi turuqasy syirki. Ya, bab apa-apa yang telah datang dari upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga kemurnian tauhid, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menutup semua jalan yang menyebabkan seorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Pertama beliau bawakan hadis dari Abdullah ibn Syikhir. Hadis diriwayatkan Imam Abu Daud. Beliau berkata, Abdullah ibn Syikhir berkata, intalaqtu fi wafdi Bani Amirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ikut serta dalam rombongan utusan Bani Amir ibnu Sa'sa'ah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para ulama mengatakan dalam syarah ini terjadi pada tahun 9 Hijriah. Ya, karena tahun 9 Hijriah dikenal dalam sejarah dengan Sanatul Wufud, tahun banyaknya utusan-utusan, rombongan-rombongan kabilah datang ke kota Madinah untuk mengikrarkan keislaman mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Syikhir berkata, aku ikut rombongan Bani Amir bin Sa'sa'ah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami sudah bertemu dengan Rasulullah, maka kami berkata kepada beliau, anta sayyiduna. Faqala as-sayyidullah tabaraka wa ta'ala. Qulna wa afdaluna fadlan wa a'zamuna qawlan. Faqala qulu biqawlikum aw ba'di qawlikum wa la yastajriyannakumus syaitan. Maka Bani Amir, rombongan Bani Amir berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuji Rasulullah, menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, anta sayyiduna. Ya Rasulullah, engkau adalah penghulu kami. Engkau adalah orang agung di kalangan kami. Engkau adalah orang mulia di kalangan kami. Ini arti sayyid. Engkau adalah sayyid kami. Sayyid itu diartikan dengan penghulu. Yang biasanya di Jazirah Arab dahulu, sayyid satu kabilah itu, satu kabilah
maka salah satu di antara mereka atau beberapa di antara pimpinan kabilah mereka digelari sayyid. Apa yang dimaksud dengan sayyid? Yakni apabila terjadi perselisihan di antara kabilah, di antara masyarakat di kabilah tersebut, apabila terjadi permasalahan di antara orang-orang di kabilah tersebut, maka mereka kembali kepada pimpinan ini. Sehingga pimpinan ini disebut apa? Sayyid, penghulu. Orang yang paling mulia, orang yang paling agung, orang yang paling dibanggakan. Orang yang kalau seandainya ada masalah apapun di kabilah tersebut, maka mereka kembali kepadanya. Jadi kalau ada perselisihan, demi untuk menyelesaikan perselisihan, maka mereka datang kepada pimpinan ini. Kalau seandainya ada pertengkaran, maka mereka ingin berdamai dengan antara sesama mereka di hadapan pimpinan ini. Sehingga disebut semua perkara dikembalikan kepadanya. Maka pimpinan kabilah ini disebut apa? Sayyid. Maka tatkala mereka mengatakan, anta sayyiduna, engkau adalah penghulu kami, engkau adalah sayyid kami, orang yang paling agung, orang yang paling mulia, orang yang kalau ada masalah di kalangan kami, maka kami kembali kepada anda. Kalau ada perselisihan, maka kami akan datang kepada anda. Secara makna, ini merupakan perkara yang benar ada pada siapa? Rasulullah SAW. Siapa di antara kita yang menolak sayyidnya Rasulullah? Karena beliau memang sayyiduna, beliau adalah sayyid kita, beliau adalah penghulu kita. Bahkan nanti di padang mahsyar, tatkala manusia menghadapi perkara yang sangat besar, maka mereka akan datang kepada siapa? Rasulullah SAW. Jadi beliau itu benar adalah sayyiduna, beliau adalah sayyiduna. Akan tapi Nabi SAW ingatkan bahwa siyadah kesayyidan Rasulullah SAW itu terbatas. Sedangkan siyadah kesayyidan secara mutlak hanya milik Allah. Jadi kalaupun seorang kembali kepada Rasulullah, tidak dalam semua perkara. Kalaupun terjadi masalah kita kembali kepada Rasulullah, bukan pada setiap masalah kita datang kepada Rasulullah. Ada perkara-perkara, sekalipun beliau utusan Allah, sekalipun beliau sayyid kita, tapi ada perkara-perkara yang tidak mungkin beliau lakukan. Yang bisa melakukan hanya Allah. Maka siyadah mutlaqah, kesayyidan secara mutlak hanya siapa? Allah. Adapun beliau, kita akui beliau adalah sayyid kita, tapi sayyid yang tidak mutlak. Karenanya beliau ingatkan di sini as-sayyidullah. Sayyid secara mutlak, kita artikan demikian karena dia disampaikan Nabi dengan menyebutkan huruf alif dan lam. Jadi sayyid, siyadah secara mutlak hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diingatkan oleh Nabi SAW. Iya, beliau tidak mengatakan saya bukan sayyid kalian, tapi beliau luruskan siyadah secara mutlak hanya Allah. Bukan menafikan siyadah pada diri beliau. Karena ada sebagian yang dan kita akui ini penjelasan sebagian para ulama, mereka mengatakan di sini Nabi SAW menolak kalimat sayyid untuk dirinya. Padahal bukan ini kata para ulama. Beliau tidak menolak kalimat sayyid. Karenanya kita mengatakan beliau adalah sayyiduna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita katakan beliau adalah sayyid kita. Karena memang beliau sendiri yang mengatakan demikian ya. Dalam sebuah jamuan makan. Beliau SAW bersama dengan para sahabat. Kemudian beliau mengambil paha kambing, paha depan dari kambing yang dimasak tersebut, makan bersama dengan para sahabat, kemudian beliau menggigitnya, kemudian beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah sayyidnya semua anak Adam, dan saya sebutkan ini bukan untuk membanggakan diriku. Jadi beliau sendiri mengatakan saya adalah sayyid. Saya adalah sayyid. Maka kita tidak dilarang. Ya, tidak dilarang sama sekali mengatakan beliau adalah sayyid kita. Bahkan kita meyakini bahwa memang beliau adalah sayyid kita, semuanya disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya tatkala kita berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak dilarang sama sekali kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang beliau luruskan di sini adalah kemutlakannya. Siyadah secara mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Mereka berkata, Abdullah bin Syikhir dan teman-temannya berkata, wa afdaluna fadlan. Dan engkau adalah orang yang termulia di kalangan kami. Wa a'zamuha taulan, wa a'zamuna taulan. Engkau adalah orang yang paling agung di antara kami. Ini juga benar. Beliau adalah orang yang paling mulia. Beliau adalah orang yang paling agung. Jangankan di kalangan sahabat, di kalangan manusia, bahkan di kalangan para nabi dan rasul saja, beliau adalah orang yang paling agung dan paling mulia dari mereka semua. Jadi ucapan mereka ini benar sebenarnya. Pada hakikatnya beliau demikian. Karena dalam malam Isra dan Mi'raj, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melewati semua para nabi. Bahkan ayah beliau Ibrahim juga beliau lewati. Nabi Ibrahim berada di langit keberapa? Ke-8 atau ke-9? Hah? Langit ada berapa tingkat? Oh, 7 ya. Lebih berarti ya. Jadi, supaya hilang ngantuknya saja. Nabi SAW melewati Ibrahim, bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit ke-7. Kala itu beliau menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Masjidnya malaikat di langit ke-7. Tempat ibadahnya malaikat di langit ke-7. Kemudian beliau mengucapkan salam kepada Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim menjawabnya, mengucapkan selamat datang kepada anak saleh, Nabi saleh, anak saleh. Kemudian Nabi meninggalkan Ibrahim, melanjutkan perjalanan ke atas. Ini menunjukkan kedudukan beliau lebih tinggi dari Ibrahim, dari ayahnya Ibrahim alaihissalam. Bahkan sampailah beliau ke Sidratul Muntaha. Jibril yang menemaninya juga akhirnya tidak mampu mengikuti beliau naik ke atas. Dalam hadis demikian disebutkan. Maka Jibril pun tidak mampu lagi menemani beliau. Sampai beliau naik sendiri ke atas, sampai beliau mendengar suara goretan pena. Suara goresan pena. Ini pena yang diciptakan oleh Allah untuk menulis di Lauh Mahfuz apapun yang akan terjadi sampai hari kiamat. Subhanallah. Ini kedudukan siapa? Rasulullah. Bahkan tatkala disebutkan dalam cerita Isra dan Mi'raj, tatkala beliau turun diikuti oleh semua para nabi ke Masjidil Aqsa dan beliau menjadi imam mereka. Semuanya menjadi apa? Makmum beliau. Bahkan sebelum itu tatkala perjalanan Isra Mi'raj yang sangat mengagumkan itu akan dimulai, setelah dada beliau dibelah, dikeluarkan jantung beliau, kemudian dibersihkan dan dicuci kembali dengan menggunakan Zam-Zam oleh malaikat Jibril, kemudian dimasukkan kembali, kemudian dijahit ulang, maka didatangkan kendaraan Burak. Kendaraan apa? Burak. Ini kendaraan malaikat. Ya. Kendaraan para nabi. Maka Burak didatangkan, kemudian Nabi SAW diperintahkan untuk naik ke atas punggung Burak ini. Maka Burak pun tidak mau ditunggangi oleh siapa? Rasulullah SAW. Dia melawan. Karena Nabi naik, dia melawan. Sebagaimana seekor kuda mungkin yang liar, tidak mau ditunggangi. Maka Jibril pun menegurnya. Jibril mengatakan, tenang kau wahai Burak. Sesungguhnya tidak ada seorang yang pernah naik di atas punggungmu yang lebih baik, lebih mulia daripada orang ini, yakni Muhammad SAW. Maka akhirnya Burak pun tenang. Ini Jibril mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah menunggangi punggungmu yang lebih mulia dari dia. Ini menunjukkan bahwa ini kendaraan dipakai oleh nabi-nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau dikatakan afdaluna fadlan, engkau adalah orang yang paling mulia, engkau adalah orang yang paling agung, sebenarnya apa? Benar, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga kemurnian tauhid agar pujian-pujian yang tinggi dan mulia ini tidak dimutlakkan secara mutlak kecuali hanya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Qulu biqaulikum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ucapkanlah perkataan yang biasa kalian ucapkan saja." Sebagian pensyarah hadis mengatakan, ucapkan yang pertama saja. Anta sayyiduna. Engkau adalah sayyid kami. Cukup itu saja. Jangan ditambah dan dilanjutkan dengan pujian-pujian yang lain, karena la yastajriyannakumus syaitan.
Jangan sampai syaitan itu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai syaitan itu apa istilahnya? Memperdaya kalian, menyesatkan kalian, sehingga akhirnya kalian berlebihan di dalam memuji saya. Dalam sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan sebagaimana berlebihannya umat-umat sebelum kalian terhadap nabinya. Secara khusus Nabi menyebutkan orang-orang Nasara berlebihan dalam mencintai Isa putra Maryam, sehingga mereka mengangkat kedudukannya di atas kedudukan yang didudukkan oleh Allah SWT beliau di atasnya. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Adapun hadis yang kedua kurang lebih sama dengan redaksi yang agak berbeda. Anas berkata, ini dalil yang kedua, Ananasan qalu, ada sekelompok orang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah." Ini benar. Ini seruan dan panggilan yang sama sekali tidak diberikan catatan apapun oleh beliau tatkala para sahabat memanggil beliau. Bahkan ini adalah adab yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan para sahabat untuk memanggil beliau. Para sahabat tatkala memanggil beliau tidak boleh memanggil sebagaimana panggilan yang dilakukan oleh mereka terhadap sesama mereka. Tidak boleh manggil nama. Ya, disebutkan dalam sebagian tafsir tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman surat An-Nur ayat 63, Allah berfirman, "La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha." Jangan kalian jadikan panggilan kalian terhadap Rasulullah sama seperti panggilan kalian antara sesama. Sebagian tafsir mengatakan kalau kalian memanggil beliau jangan panggil apa? Ya Muhammad, tapi panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Wahai utusan Allah, wahai Nabi Allah. Ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat ya Rasulullah, panggilan seruan mereka kepada Rasulullah dengan ucapan ya Rasulullah, ini panggilan yang benar. Namun mereka melanjutkan seruan dan panggilan mereka ya khairana wa ibna khairina wa sayyidana wa ibna sayyidina. Wahai orang yang paling baik di kalangan kami dan anak dari orang yang paling baik di kalangan kami. Wahai sayyid kami dan anak daripada sayyid kami. Ini secara umum benar. Orang yang paling baik di kalangan kami. Iya, kita sudah sebutkan tadi. Beliau adalah manusia yang paling baik dari semua manusia yang pernah hidup di atas muka bumi. Dan kalau dikatakan anak dari orang yang paling baik, ya, tapi bukan baik dari sisi agama, tapi baik dari sisi garis keturunan. Siapa yang tidak kenal dengan kebaikan ayah beliau? Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Siapa yang tidak kenal kehebatan Abdul Muttalib, kakek beliau sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang tidak tahu tentang kehebatan daripada ayahnya Abdul Muttalib? Siapa ayah Abdul Muttalib? Masuk waktu. Hashim. Orang yang pertama kali memberi makan jamaah haji roti menggunakan daging kambing atau dengan kari kambing. Maka beliau dikenal Hashim. Gelarnya Hashim. Jadi kalau kita runut orang-orang yang darinya lahir Rasulullah SAW. Ayah beliau Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf, kemudian siapa? Qusay, kemudian Kilab, kemudian Murrah, Ka'ab, dan seterusnya sampai Adnan, sampai Ibrahim. Ini orang-orang yang sangat luar biasa. Jadi kalau dikatakan khairana, engkau adalah orang yang paling baik di kalangan kami, benar. Wabna khairina, orang anak dari orang yang paling baik dari sisi garis keturunan, kemuliaan, secara hubungan masyarakat, kedudukan, ini juga benar. Begitu juga sayyidana wa ibna sayyidina, sayyid kami dan anak daripada sayyid kami, ini juga benar. Tapi Nabi SAW ingatkan mereka, jangan sampai syaitan menipu mereka, menggoda mereka, memperdaya mereka, sehingga akhirnya mencintai beliau, melebihi apa yang Allah Subhanahu wa taala letakkan beliau di atasnya. Jadi jangan sampai ghulu. Ya, demikian para ikhwan, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala.
Dan sebelum kita tutup, kembali kita galang donasi ya, seperti biasa. Tadi disampaikan kepada kita, donasi kita selama kurang lebih berapa? 4 pertemuan mencapai totalnya 7.459.500 rupiah. Ini tetap kita akan donasi. Silahkan tafadhal para ikhwah sebelum kita tutup. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita, memberkahi keluarga dan harta kita demi untuk kebaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.